Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arsip Paris dengan saya Amanda Haliza, saya Nabila Fitri, Saya Muhammad Zaki Haris. saya Rena Mareta, saya Syifa Febriani. Berikut ini wawancara bersama pemilik toko keramik kayak gitu, Ibu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri. Saya ingin mewawancarai dari toko ini. Mohon maaf, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Ibu Fani. Bu Fani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sekarang tuh kegiatannya akhir-akhir ini lagi apa sih Bu? Kegiatannya akhir ini kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya begini-begini aja sih. Nggak ada kegiatan yang lain ya. Ya paling numpuk data, cuma ya ruang lingkup sekitar keramik aja, nggak ada hal yang lain. Antar jemput anak sekolah selesai. Oke, lanjut pertanyaan pertama. Bagaimana sih ini latar belakang dari apa toko ini? Sejarahnya sebenarnya panjang sih ya untuk toko ini. Saya cerita singkat aja ya. Sebenarnya usaha ini tuh dilanjutkan sama saya dari orang tua saya ya. Jadi kayak usaha turun temurun. Udah berjalan sekitar ya seusia saya mungkin ya. Oh, cukup lama ya Bu? Cukup lama ya, sekitar 37 tahunan. Saya nerusin pas tahun 2014. Saya nerusin dari 2014, mulai merintis baru lagi, dan akhirnya ketemu pabrik ya yang bisa kita olah gitu ya, maksud bukan kita olah. Kita pesan langsung gitu, kita pesan langsung dari pabrik gitu. Sebelumnya kan kita ngambil dari orang gitu ya, selama kurang lebih hampir 1 tahun gitu, kurang lebih hampir 1 tahun. Akhirnya kita nemu pabrik yang emang bisa kita ini. Ini tempatnya di mana aja? Apa cuma tadi satu dua tempatnya? Tempat sebenarnya ada cabang yang satu di Purwakarta, cuma untuk saat ini saya tutup dulu. Nanti lokasinya itu bangunannya harus diperbaiki. Jadi harus kita benerin dulu, ngerikan soalnya kalau orang beli nanti. Oke, lanjut next ke pertanyaan kedua dari saya nantinya Amanda. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Nurhaliza dengan Ibu. Saya dengan Ibu Fani. Oke, Ibu Fani. Baik, sebelumnya kan ya seperti yang kita tahu nih, untuk usaha-usaha keramik kayak gini kan tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat atau mungkin di daerah sini juga ada yang usaha keramik seperti ini juga kan. Itu cara strategi apa sih yang Ibu pakai buat narik perhatian agar pelanggan Ibu tertarik untuk berbelanja di sini gitu? Sebenarnya nggak ada usaha khusus ya untuk menarik pelanggan-pelanggan gitu. Cuma kita ya agak mengkhawatirkan juga sih kalau untuk toko dari ujung sepanjang jalan ini itu sebenarnya cuma satu di sini aja. Cuma untuk material tuh banyak ya. Jadinya untuk persaingan harga itu pasti ada lah ya. Entah sedikit banyak itu pasti ada. Namun paling kita cuma meningkatkan pelayanan prima kita aja agar pelayan tuh merasa puas, dan misalnya ada keluh kesah apa kita terima dengan respon yang baik gitu. Kita usahakan semaksimal mungkin lah. Oke, untuk mempromosikannya biasanya itu dari mulut ke mulut kah, atau menggunakan website juga, atau dari sosial media mungkin? Utama itu paling dari mulut ke mulut ya.
dari teman, dari saudara, dari pembeli juga. Yang utama biasanya kan dari pembeli ya, dari pelanggan, mereka merasa puas, jadi mereka cerita lagi kan ke teman-temannya, ke tetangga dan saudara-saudara mereka gitu. Itu yang pertama sih itu. Kalau untuk sosmed kita cuma pakai WhatsApp aja, bikin status selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Syifa Febriani akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah toko ini bekerja sama dengan toko lain untuk mendistribusikan keramik-keramik yang ada di sini? Untuk toko lain masuk ke toko ini itu tidak ada ya, kita mengambil barang langsung dari pabrik turun ke sini. Tapi untuk keramik reject yang langsung saya ambil dari pabrik itu, sebagian saya oper ke toko-toko lain. Baik, Dan kita ambil barang ini dari PT Mulia ya, dari Cikarang, pabriknya di Cikarang. Dan untuk tempat yang saya sebar-sebarkan itu ada di sekitar Tangerang ya. baik, seperti yang sudah dijelaskan bahwa keramik-keramik ini didatangkan langsung dari pabrik pusatnya yang terletak di Cikarang, dan barang-barang yang reject yang terdapat di sini tuh disebarkan lagi ke toko-toko lain yang di sekitar Tangerang. Halo Ibu, perkenalkan sebelumnya aku Rena. Ya, Aku mau nanya nih Bu, tadi kan di pas aku masuk toko ini banyak nih Bu karyawan-karyawan Ibu. Nah kalau boleh tahu itu perannya punya peran beda-beda setiap karyawan atau cuma emang jaga toko aja sih Bu? Peranannya sih sebenarnya berbeda-beda, tapi bisa jadi sama juga gitu, tergantung kondisinya. Untuk karyawan kita ada yang emang khusus supir, terus ada yang kirim-kirim juga pakai motor, ada yang pakai mobil ya gitu untuk nyupirnya itu ya. Dan ada juga yang bagian pengapakan juga ada gitu. Dan kalau untuk khusus barang yang reject, mereka kerjasama bertiga. Jadi ada yang buat nyortir barang rejekan gitu? Iya, kalau untuk pendidikan gitu mereka kerjasama. Tapi untuk barang-barang yang dusan, mereka masing-masing. Jadi ada yang ngirim, ada yang muat, ada yang nyusun. Nah kalau boleh tahu ada yang bagian marketing gitu nggak sih Bu, atau yang ngelola? Kalau ini ada yang pesan online gitu? Untuk online kita enggak. Ini ya, maksudnya kita pasang iklan gitu online. Iklan online. Untuk pasang iklan online itu kita enggak, cuma paling kalau yang udah tahu toko ini, mereka dari jarak jauh bisa pesan. Oh bisa pesan, tapi bisa kayak by WA gitu kah? Iya bisa. Oh, bisa by WA. Karena mereka kan udah tahu ya, karena mungkin udah sering beli di sini, spek keramik di sini seperti apa, mereka udah paham gitu. Sama kualitas sekali. Iya. Tapi Ibu buat toko ini sendiri ada niatan buat ke media sosial nggak? Marketing by media sosial gitu? Agak bingung ya, sempat sih terlintas pengen gitu ya, lewat online gitu ya, pesanan online. Cuma agak susah ya, karena stok barang itu kan setiap minggunya itu berbeda-beda. Iya, jadi kalau misalnya saya ngadain lewat iya bisa online kayak gitu, jadi nanti saya terus menerus update kan, setiap harinya setiap hari update gitu. Sedangkan ini jadi ribet gitu. Jadi Bu, untuk saat ini lebih memilih offline store aja gitu? Iya, biasa aja gitu, karena untuk stok sekarang berbeda ya. Kalau itu nggak menentu gitu. Tapi kalau iklan dipasang di itu online? Kalau iklan saya cuma via WA aja ya, status WA udah selesai ya, nggak yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Zaki Haris dari Prodi Pendidikan Administrasi. Saya ingin bertanya nih Bu, berapakah modal yang dibutuhkan
saat merintis usaha ini dan berapa rata-rata keuntungan bersih yang dapat dihasilkan toko dalam setahun? Dalam modal ya. Ya, Untuk modal lumayan ya. Untuk modal itu kalau untuk usaha ini sebenarnya waktu awal-awal tuh lumayan besar. ya. Itu untuk modalnya sekitar 1 juta ya. Iya, iya, iya. Sekitar 1 juta ya. Jadi nggak ada modal spesial sih, yang spesial banget ya, cuma itu modalnya hanya 1 juta ya, sayanya itu ya kita modalnya ya dengan sabar ya. Iya, betul. Kita sabar, modal kita pertama itu harus sabar, cara kita melayani pelanggan, cara kita menunggunya juga, Ya. menjemput rezekinya juga kita harus Ya. sabar. Dan upahnya itu ya yang itu ya kita harus jujur ya, Oh iya, Bang. dalam menjual kita harus menjelaskan gitu dengan cara yang jujur, barangnya seperti ini loh, ini ada Ya, reject ini oh, loh, ya. kayak gitu. Jadi nggak harus kita jual ini jual harga sekian. Nah, itu sudah tanpa penjelasan apapun. Yang ada nanti pas sampai rumah pembeli kecewa. Ya, betul. Kita harus Penting jujur. kualitas ya. Ya, kualitas kita harus bicarakan Iya. juga sama Terus kalau untuk pendapatan bersih dalam setahun kira-kira berapa? pendapatan bersih dalam setahun itu untuk global setahun saya nggak pernah hitung ya. Oh iya. Tapi ya bisa dikira-kira juga bisa sekitar kurang lebih 30-an lah. Oh iya. 30 M nih, Bu. Enggak. Alhamdulillah ya. Iya, dapat kalau segitu. 30 M ya. Iya. Alhamdulillah bisa begitu. Berarti diperkirakan untuk dapat setahun itu berarti 30 juta gitu ya, Bu? Iya, itu karena sebenarnya nggak juga harus segitu ya, karena Iya. namanya kita jualan ya, ada rame, ada sepi. Ada yang sepi ya. Cuma diperkirakan aja dalam setahun itu berarti 30 Iya. juta. Terima kasih sudah menonton video wawancara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.